Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam sarapan rohani Jemaat Galang Nihya Amen Base. Di hari yang ke-10 di bulan Oktober ini kita sudah disiapkan 2 bacaan firman Tuhan yang hendak akan kita baca dan renungkan bersama-sama. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita berdoa. Pada pagi hari ini ya Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kehidupan yang baru yang Kau berikan bagi kami. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami pada hari ini, biarlah kami boleh mendasari kehidupan kami dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu dan Kau kiranya menguduskan hati kami, sehingga dilayakkan untuk menerima sabda kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan yang pertama diambil dari Sefanya pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada Tuhan. Bacaan yang kedua yang diambil dari 1 Korintus pasal yang pertama ayat 28 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang membegahkan diri di hadapan Allah. Saya memberikan tema pada pagi hari ini dari kedua bacaan ini adalah rendah hati dan lemah di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Nabi Sefanya menyampaikan apa yang seharusnya dilakukan oleh umat Tuhan agar mereka terbebas dari keterpurukan yang terjadi. Tuhan justru memulihkan umatnya yang rendah hati dan lemah. Tidak banyak dari umat Tuhan yang rendah hati untuk mengakui bahwa dirinya lemah. Mereka benar-benar hanya mengandalkan Tuhan sehingga mereka pun dipulihkan. Tuhan bersuka cita melihat kerendahan hati mereka. Dan Tuhan membuat mereka atau umat Tuhan yang ternama dan terpuji di antara bangsa-bangsa. Umat yang mau merendahkan hati, umat yang merasa lemah di hadapan Tuhan akan dipulihkan. Bila dia selalu berlindung pada kuasa Tuhan, pada nama Tuhan. Dan mereka akan mencari perlindungan atau percaya kepada Tuhan. Siapa yang percaya? Dia yang merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, merasa lemah. Mereka adalah orang-orang yang mengakui bahwa tanpa Tuhan mereka tidak mampu berbuat apa-apa. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, mari kita mengakui kepada Tuhan bahwa kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kita adalah anak-anak yang lemah. Mari kita mengakui di hadapan Tuhan. Tanpa Dia kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan berkenan dengan kerendahan hati kita dan membangkitkan kita dari keterpurukan. Tetapi orang-orang yang angkuh akan direndahkannya. Mari kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah. Rendah hati dan lemah dan merasa tidak berdaya di hadapan Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dari bacaan yang kedua yang kita baca pada pagi hari ini, seringkali kita melihat bahwa dunia melihat bahwa ada orang yang hina dan yang tidak terpandang. Kadangkali kita juga seperti itu, kita tidak melihat
Apakah orang ini orang berada, orang ini orang pintar, baru kita melihat. Tetapi orang yang tidak berdaya, orang yang kita lihat hina, tidak dipandang atau dipandang sebelah mata, artinya menganggap mereka seolah-olah tidak ada atau orang yang disepelekan. Bahkan seringkali kita mengorbankan orang-orang yang kita anggap lebih rendah daripada kita. Itulah sikap duniawi dari kita untuk melihat sesama kita. Kadang-kadang di antara kita ada yang merasa lebih pintar hingga akhirnya memandang orang-orang yang ada di sekitar kita itu adalah orang-orang rendahan. Orang-orang yang tidak ada apa-apanya dibandingkan kita. Nah, dengan sikap hidup yang seperti ini, Tuhan tidak senang, Tuhan tidak suka. Karena mereka atau kita sendiri hidup tanpa kasih yang sempurna dari Allah. Kita mungkin boleh dihina. Saya, Bapak, Ibu, dan Saudara mungkin boleh dihina. Namun selama kita hidup di dalam kebenaran, selama kita hidup benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memakai kita untuk mengalahkan orang-orang yang kuat, untuk mengalahkan orang-orang yang kuat yang hatinya penuh dengan kesombongan. Janganlah menjadi sombong dan angkuh di hadapan Tuhan. Jangan sekali-sekali kita hidup dengan membanggakan diri di hadapan Tuhan. Janganlah kita sekali-kali menjadi sombong dan merasa bahwa tanpa Tuhan kita mampu melakukan segala perkara yang hebat. Kadang-kadang kesombongan itulah yang keluar dari ego kita sendiri. Kita lupa bahwa tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Ingatlah bahwa hidup kita serupa dengan bejana tanah liat yang dibentuk oleh Dia sesuai dengan apa yang Dia mau. Hidup kita adalah buatan tangan Allah dan apa yang ada pada diri kita adalah karena kasih karunia dari Tuhan itu sendiri. Tuhan senang memakai apa yang menurut manusia ini kecil, terkadang terbelakang, terlemah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Seperti Tuhan Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, Tuhan Yesus pun tidak memilih orang-orang yang terpandai, tidak memilih orang-orang yang terkemuka untuk menjadi murid-muridnya. Melainkan Tuhan Yesus memilih para nelayan pada waktu itu yang memiliki pendidikan mungkin tidak pendidikan yang tinggi ketika pada waktu itu. Mungkin para nelayan waktu itu tidak memiliki kasta yang tinggi atau kedudukan atau jabatan yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi justru kenapa Tuhan memilih di antara mereka? Tuhan yang Maha Besar senang bekerja melalui orang-orang yang lemah, tempat yang kecil, dan untuk menunjukkan bahwa keberhasilan bukan tergantung kepada kekuatan manusia, tapi semata-mata karena kuasa Allah itu sendiri. Tuhan memilih orang-orang yang kecil. Tuhan Yesus memilih orang-orang yang sangat sederhana. Tuhan Yesus memilih orang-orang yang ada di pinggiran. Karena mereka dengan kelemahan yang dimiliki pasti mereka akan bergantung kepada gurunya yang hidup dan yang adil. Jangan pernah merasa terlalu kecil buat kita. Jangan pernah merasa terlalu bodoh. Jangan pernah merasa terlalu lemah ataupun terlalu mudah buat kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat luar biasa, yang dapat menggunakan kita sebagai alat atau perabot-perabot di tangan Tuhan. Hal-hal yang tak terpandang oleh dunia mereka lakukan melalui kita untuk melakukan hal-hal yang besar. Terutama semuanya itu adalah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan ada di antara kita seorang pun yang membanggakan diri di hadapan Allah. Karena itu hindarilah bersikap menyepelekan orang lain. Hindarilah sikap menghina orang lain. Tetapi hargailah mereka. Perlengkapi mereka dengan apa yang ada pada kita. Di situ kita bisa menunjukkan karya kasih Allah melalui kehidupan kita yang bisa dilihat dan dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Hargailah mereka
Sebab Allah menghargai mereka sebagai ciptaan yang luar biasa di tangan Tuhan. Mari kita boleh merendahkan diri kita. Kita belajar untuk merendahkan diri dan merasa lemah di hadapan Tuhan. Biar hidup kita ini boleh tergantung dan percaya kepada Dia dalam kehidupan kita setiap hari. Dan biarlah melalui 2 bacaan firman hari ini akan menuntun kita, akan menguatkan kita betapa besarnya kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita. Karena hidup saya dan Bapak Ibu Saudara adalah hidup karena belas kasihan dan hidup karena anugerah Allah yang selalu mengasihi kita dalam setiap keseharian kita. Demikian firman yang boleh saya sampaikan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih atas perenungan yang boleh kami baca dan renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Dan biarlah semuanya itu akan menguatkan iman kami kepada Tuhan. Dan biarlah kami setiap hari, setiap saat hanya boleh mengandalkan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena tanpa Engkau kami adalah orang-orang yang tidak ada apa-apanya. Tanpa Engkau ya Bapa, kami tidak bisa menjalani kehidupan kami dengan baik. Pada pagi hari ini kami menyerahkan hidup kami hanya dalam tuntunan kasih dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati karya kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.